Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil makalah kami, yakni dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Baik, sebelum saya masuk dalam materi tentang tanggung jawab pelaku usaha, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 sendiri, dari kelompok 2. Yakni pertama ada Hadisya Mutiara dengan BP 19 10 11 10 40. Yang kedua Bima Fikri Harisma Harahap dengan BP 19 10 11 10 50. Yang ketiga ada Niki Amelia Putri dengan BP 19 10 11 10 52. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, yakni Dipka Hazan dengan BP 19 10 11 10 54. Oke, teman-teman sekalian, di sini materi pertama, definisi pelaku usaha. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsep pelaku usaha sebagai berikut. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Di antara kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibeli dan atau diperdagangkan, yang dijual atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kegiatan yang harus dilakukan pelaku usaha diantaranya menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen. Selanjutnya mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha. Yang ketiga, mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia. 4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya. 5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen. 6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat. Di antara tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, diantaranya dapat berupa 1. Pengembalian uang, 2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 3. Perawatan kesehatan, dan 4. Pemberian santunan. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan oleh 2. Pertama ada ligitasi dan non-ligitasi. Nah, dari 2 tersebut,
yang dinamakan ligitasi, yaitu penyelesaian lewat peradilan. Yang kedua, non-ligitasi atau penyelesaian sengketa di luar peradilan. Salah satunya bisa melalui BPSK ataupun boleh melalui alternatif penyelesaian sengketa. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa contractual liability, product liability, dan criminal liability. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut. 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Selanjutnya, di sini kelompok kami memberikan salah satu contoh kasus tentang pelindungan konsumen, yakni tanggung jawab PT Bali Permata Tour and Travel terhadap barang bilik pengguna jasa. Nah, di sini awalnya dalam praktiknya di masyarakat, pihak travel seringkali melepaskan diri dari tanggung jawab atas hilangnya barang milik pengguna jasa. Dalam hal ini, lepas tanggung jawab dikarenakan adanya dasar klausula baku atau perjanjian standar, yang mana perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Yang tidak jarang ditemui di beberapa travel. Biasanya travel memiliki aturan-aturan khusus yang wajib ditaati para konsumennya. Seringkali ditemui pengusaha travel yang lepas tanggung jawab atas kerusakan barang milik konsumen yang diadukan konsumen yang dalam hal ini sebagai pengguna jasa. Hal tersebut dikarenakan pengguna jasa dianggap telah mengetahui aturan yang telah dibuat oleh pihak travel. Tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab tersebut minimal, artinya pelaku usaha tidak sekedar yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dapat meliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha. Dapat berdasarkan undang-undang lain, ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya bertanggung jawab ini akan berdampak positif kepada konsumen. Nah, di sini ada langsung saja ke contohnya. Bapak Agus Sastrawijaya, marketing PT Bali Sinar Permata Tour dan Travel, lebih lanjut mengemukakan mengenai tanggung jawab pelaku usaha travel terhadap kerusakan barang yang dialami oleh konsumen, bukan semata-mata sepenuhnya tanggung jawab pihak travel. Apabila kerusakan yang dialami oleh pengguna jasa disebabkan karena adanya kelalaian dari pihak travel, maka itu merupakan tanggung jawab pihak travel. Dan sebaliknya, apabila kerusakan yang dialami karena kelalaian dari pihak pengguna jasa ataupun konsumen, maka bukan merupakan tanggung jawab dari pihak travel, melainkan pihak pengguna jasa sendiri. Apabila kehilangan tersebut karena kelalaian pihak travel, maka pihak travel akan melakukan ganti rugi, yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Namun apabila kesalahan berasal dari pengguna jasa travel itu sendiri, maka pihak travel sama sekali tidak melakukan ganti rugi, dan biasanya pengguna jasa travel tersebut bisa memaklumi dan tidak memperpanjang kasus tersebut. Apabila barang yang rusak atas dasar kesalahan atau kelalaian pihak travel, maka travel akan mengganti dengan 1. Penggantian barang dengan merek dan fisik yang sama dengan barang yang telah rusak. 2. Penggantian barang dengan uang sejumlah harga barang yang telah rusak. Atau yang ketiga, penggantian barang dengan memberikan komplimen berupa jasa travel seharga barang yang rusak. Berdasarkan wawancara tanggal 15 Juli 2018. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha travel terhadap kerusakan barang
pengguna jasa di PT Sinar Bali Permata Tour and Travel tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana merujuk pada ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga berdasarkan contoh kasus di atas, bahwasanya pihak pengusaha ataupun sebagai pelaku usaha di sini kurang dari pihak pengusaha di sini ataupun pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, sehingga PT Bali Permata Tour and Travel ini tidak memperhatikan bagaimana para pengguna jasa ataupun konsumennya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha travel ini terhadap kerusakan barang yang dialami oleh konsumen. Barangkali demikian presentasi yang dapat saya paparkan dari kelompok 2, mewakili dari teman-teman saya dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.